Banyak murid mampu menjawab apa yang terjadi, tapi ketika ditanya mengapa terjadi di tempat itu, mereka mulai bingung. Bukan karena tidak pintar, tapi karena mereka belum mampu berpikir secara keruangan. Saya, Anugerah Romi, guru geografi di SMA Negeri 2 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Selama proses pembelajaran, saya menemukan bahwa murid kelas 11 masih kesulitan menganalisis fenomena geosfer menggunakan konsep keruangan. Mereka cenderung menghafal teori tanpa memahami hubungan antar wilayah dan faktor penyebab suatu fenomena. Karena itu, saya membangun kemampuan berpikir keruangan murid agar mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis fenomena secara kontekstual. Saya menerapkan model pembelajaran peta aksi, yaitu pemahaman, telaah, dan aksi spasial terintegrasi melalui analisis peta, studi kasus, pemetaan lingkungan, hingga simulasi jalur evakuasi. Sehat semuanya? Hari ini kita masih akan menyelesaikan TP utama kita, yakni tentang kebencanaan atau bencana alam. Pada pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan apa materinya? Ada hal baru di sini? Kalau bencananya udah oke, ya kan? Keruangan sudah ngebahas ini semua sebenarnya. Oke, sebelum ke sini kita mau amati video dulu. Nah, tadi sudah dilihat 2 video tentang banjir di daerah kita. Sekarang pertanyaan Bapak, mengapa banjir di daerah Sambas ini itu hanya seringnya terjadi di daerah itu lagi? Karena air tidak mengalir dan terus. Oke, karena berada di dataran rendah, curah hujan tinggi, hampir sama dengan Gus. Yang keras yang lainnya? Karena mungkin dia tinggal di daerah dekat sungai, seperti di Sejangku tadi kan air sungai itu menyerap ke tempat tersebut. Curah hujan yang kadang tuh tidak menentu kan, kadang panas kadang hujan, jadi kita harus waspada. Oke. Lalu tujuan pembelajaran kita itu yang paling utama apa hari ini? Dengan belajar ini, kita semua termasuk Bapak itu awal mari bersama kita pahami persebaran wilayah rawan bencana. Digeser tuh ada halaman selanjutnya. Cuaca. Coba di desanya. Kemudian boleh ditulis di bukunya. Selanjutnya adalah Bapak akan beri satu kasus lagi. Jadi curah hujan yang sangat tinggi sehingga merendam rumah warga, mampu menampung air dan menjadinya. Karena Kalimantan adalah daerah Lokasi tersebut karena sehingga mudah lokasi tersebut. Sebabnya apa? Tingginya curah hujan dan tekanannya curahan hujan. banjir besar apalagi kira-kira permasalahan. Ya, ini dampak jangka panjang, paham kan? Jangka panjang tuh berarti ini tuh masalah kedua. Masalah pertamanya apa di sini? Utamanya apa? Betul, ini masalah paling utama. Tapi ada satu lagi di sini masalah. Coba. Ada satu lagi. Meskipun dia bukan menjadi yang utama. Jadi bisa dan. Keruangan dalam suatu fenomena bencana. Interaksi keruangan yang menaungi air lalu meluap dan akhirnya menjadi banjir. Berubah menjadi kebun. Lalu ketiga, Banjir tidak panik dan larangan untuk selokan. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran geografi masih dalam kondisi kemarau. Kalau kemarau kemarin bencana apa yang disebab yang
Merahnya nggak apa-apa, yang penting kan arahnya. Rumahnya mana? Titik-titiknya. Rencananya di mana? Kita Pak dekat rumah. Ini rumah. Sama-sama udah mulai. Ini area sekolah. Kalau hujan deras sama saya itu Yang biasanya terjadi bencana itu adalah bencana banjir di 3 sekolah. Kalau bencana di lingkungan tempat tinggalku. Hari ini kita bertemu kembali di itu ya. Ini sebenarnya adalah pertemuan keempat maksudnya. Hari ini Bapak mau ajak kalian semua. Kita sudah di akhir topik ini dari analisis yang kalian lakukan dari kemarin. Nah, sebelum kita ke sana, bantu Bapak beropini dulu dengan pertanyaan yang ada. Nah, hari ini kalian Bapak bagi kelompok. Judul Jalur Evakuasi di SMA Negeri 2 Sambas. Evakuasinya daerah mana saja, harus kemana, bagaimana alurnya, kemudian titik kumpulnya di mana. Yang pertama ada dari jalur yang bisa lewat dalam, tapi kami menggunakan jalur luar, yaitu keluar ke area parkiran, lalu Karena kalau misalkan kita langsung menuju Serangkis sebelah lapangan tengah, di sini jalur evakuasi yang pertama yaitu di kelas 10B, untuk kelas 10B, 10A dan 11F melewati jalur ini. Titik kumpul alternatif luar sekolah di pinggir Jalan Ahmad Yani. Ya, siswa di belah sini akan lewat sini. Siswa-siswa kelas 11B akan mengevakuasi diri lewat sini. Jalur tercepatnya untuk ke depan. Titik kumpulnya ada di sini. Dari pembelajaran ini, saya mengetahui bahwa bencana tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi bencana terjadi akibat kondisi daerah tertentu. Dari pembelajaran ini, saya mengetahui bahwa saya lebih sadar dengan lingkungan sekitar. Sekarang saya sudah siap untuk menghadapi suatu bencana karena saya sudah belajar jalur evakuasi dan menghadapi serta memahami suatu daerah yang berisiko. Saya sangat suka saat membuat peta dan simulasi evakuasi karena saya jadi tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Model pembelajaran ini sangat membantu siswa dalam memahami konsep keruangan secara lebih nyata. Siswa menjadi lebih aktif dan mampu menganalisis dengan baik. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan sangat beragam, mulai dari analisis hingga simulasi sederhana, yang membuat proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sehingga, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga siap dalam praktik. Melalui proses tersebut, murid lebih aktif menganalisis, menghubungkan fenomena dengan kondisi wilayah, dan melihat geografi sebagai cara berpikir, bukan sekadar hafalan. Selain itu, hasil evaluasi pemahaman murid juga menunjukkan peningkatan yang baik setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran.